Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam boleh tidak dijawab oleh beberapa orang. Satu, orang yang budek gak dengar suara tuh boleh gak jawab salam. Yang kedua, orang yang boleh gak jawab salam adalah orang yang akalnya hilang. Itu boleh nggak jawab salam. Jadi tinggal pilih mau budek, mau buta, atau mau gila. Nah kalau tiga-tiganya ada, nah antum semua boleh dah tuh gak jawab salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ودخرنا ومولانا نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى لقاء يوم القيامة. القائل في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تودع العبد المسلم أو المؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Fadilatil Qurama yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, asatidzah, segenap panitia peringatan Isra Mi'raj, para tamu undangan, ketua RW, wabil khusus Ahinal Mahbub Al-Ustadz Asep Alwan yang telah memberikan sambutan tadi, khusus adik kelas saya Ustadz Ervan. Beliau adalah adik kelas saya. Jadi saya ini Ustadz sama-sama mondoknya bareng, tidurnya bareng di Al-Wasilah sama Ustadz Ervan, cuma nasib yang beda. Kalau Ervan itu bagian dari murid yang cerdas, maka kemudian beliau sudah lulus. Kalau saya bagian dari santri almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, yang asal saya dari Indramayu, mondok dengan beliau di sono. Sampai dengan saat ini saya belum lulus. Jadi beda di nasib. Kalau Ustadz Ervan, pengasuh, pendiri Majelis Takrim Az-Ziyad, ini udah lulus, sudah lama. Kalau saya sampai sekarang belum lulus. Karena apa? Beda sedikit memang. Ustadz Ervan sudah dapat ilmunya, sudah dapat ijazah. Kalau saya dapatnya 3, insya Allah dapat ilmunya, dapat ijazah, plus dikasih bonus sama Pak Kiai, anak Pak Kiai. Jadi sampai sekarang saya masih belum pulang, saya masih di pondok.
Saya dari kecil di pondok dibesarkan oleh dunia pondok pesantren. Maka begitu saya punya anak pun Ustaz, baru 2 hari di bidan saya pondokkan. Jadi anak saya sekarang sudah 3, tiga-tiganya mondok dari usia 2 hari lahir ke alam dunia sudah saya pondokin. Lah emang tinggal di Kalimat ya anak gua. Ya tinggal di pondok itu kan berarti dipondokin. Iya kan? Jadi semua, dan saya mohon izin kepada para sesepuh, para ustadz yang ada di sini, saya hanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya lebih senang ngaji begini, dan saya mohon izin Ustaz, saya bukan berarti kurang sopan, saya nggak berdiri. Saya kebetulan lelah, capek Bu. Ini juga dari pagi nggak bangun. Karena saya dari Indramayu babas Pandeglang besoknya bablas ke Cirebon baru pulang malam. KO juga badan saya, dan alhamdulillah tadi sudah disupport juga lewat Ahinal Mahbub tadi. Saat Ervan dipijat-pijat sebentar keluar keringat, dan alhamdulillah sekarang sehat mudah-mudahan, karena besok saya harus besok lebih parah lagi 4 tempat. Jadi kadang-kadang jamaah juga yang morsil, tapi emang yang salah bini gue juga sih, jadwal diterima aja. Emang perempuan mah di mana-mana begitu. Iya, kayaknya dunia nggak ada perempuan maka gak ribet kali. Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah Allah kasih gerak kita, panca indera kita ini masih peka terhadap panggilan Allah. Ada orang dikasih kuping gak dengar sama panggilan Allah. Ada orang dikasih kaki langkahnya berat menuju panggilan Allah. Ada orang dikasih tangan berat untuk muter tasbih memuji Allah. Tapi ini tidak berlaku dengan kita. Alhamdulillah Allah izinkan kita duduk di majelis ini. Dan ibu duduk di majelis ini bukan gak ada bayarannya sama Allah. Allah sudah bayar kita. Dari mana? Kita dapat bocoran dari Nabi. Kita mah gak usah kaget, orang-orang beriman mah apa juga udah dibocorin. Kalau enggak Allah yang bocorin beritanya, pasti Nabi yang bocorin. Apa kata Nabi? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Orang yang mau ngaji memanfaatkan pikirannya, otaknya untuk menggali ilmu Allah walaupun cuma 1 jam, kalau dibanding ditimbang di kilo pahalanya sama orang ibadah sunnah 60 tahun, bagusan orang ngaji 1 jam. Andai ibu siangnya puasa sunnah 60 tahun, malamnya tahajud 60 tahun, kagak pernah itu berhenti, ditimbang pahalanya jauh lebih berat orang yang ngaji 1 jam. Maka orang ngaji mah ada aja alasannya. Tapi ternyata alhamdulillah kalau kita ngaji sekarang ikhlas, berarti Allah sudah catat tuh pahala deposit kita untuk saat kita kembali kepada Allah, kita sudah ada bayarannya insya Allah. Mari kita bersyukur ibu, jangan pernah ngeluh. Ini dunianya dunia pada ngeluh mulu orang. Ngeluh mulu sama Allah. Seolah-olah Allah nggak ngelihat kita. Ngeluh aja, nggak yang gede, nggak yang kecil, nggak anak, nggak emak, nggak bapak, ngeluh aja udah. Yang bapak-bapaknya ngeluh cari duit susah, bininya juga nggak pernah ngerti rasa syukur sama Allah. Kalau dikasih duit nih ngeluh mulu. Kasih 100.000 ngoceh, apalagi 50, apalagi kasih 10.000. Coba bini kita, ini biar pada lurus nih otaknya. Ibu-ibu kan taruhnya di belakang emang. Kenapa? Karena ibu-ibu kan kalau ngaji bawa anak, taruh di depan yang berapa, ribut mulu. Kenapa penceramah suka ngajak ngomongin sama ibu-ibu? Ibu-ibu karena begitu tipenya. Meleng aja dikit yang ceramah, dia yang ceramah. Kalau bapak-bapak insya Allah anteng. Maka kue juga beda. Coba kue di depan mama sama bapak-bapak beda. Depan bapak-bapak insya Allah sampai terakhir masih ada sisa. Kalau depan mama nggak jamin deh. Jamin. Jangan kata pengajian, kondangan juga ludes. Bangkrut yang punya hajat. Mana kondangan goceng, anak 5 sama cucu dibawa 7. Kan bakso 2 piring. Minum Sprite, pisang standar habis. Kondangan goceng, kurang ajar. Akhirnya Pak yang hajat bangkrut, besok ngutang. Ini bukan orang sini, saya lagi cerita orang jauh sono Kembangan. Pokoknya dari lampu merah seluruh saja sono.
Nanti sumur bor putar balik ke situ tuh, masuk dah ke dalam. Ada gor di situ, ada gor tuh. Nah, belok kanan dikit, belok kiri, lurus saja udah, mentok belok kanan. Iya, pinggir kali sebelahnya ke situ. Ibu yang kami banggakan, yang kedua, saya mau ajak ibu, tadi sudah dipimpin sama adik-adik kita tadi bersolawat. Itu juga udah dapat bocoran dari Nabi. Orang yang beriman, orang Islam nggak usah pusing. Bocorannya udah bukan dari Kepres, bukan. Apalagi dari Ahok, nggak ngaruh. Ini langsung dari Allah, langsung dari Nabi. Nih orang yang bersolawat di majelis waktu Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu sama malaikat. Yang malaikat itu punya tangan 1000, masing-masing 1000 punya jari 1000. Malaikat nanya kepada Jibril, Jibril kayak malaikat siapa arane tangannya kayak nemen. Enten tiang Jawi teng mriki. Ayah orang Sunda di dia. Ya orang Betawinya ada kan? Udah lengkap. Jadi kalau di pengajian itu nggak ada orang Betawi, nggak ada orang Sunda, nggak ada orang mana-mana, nggak ada. Kumpul di pengajian, di musola, di masjid, yang ada hamba Allah, titik. Makanya di pengajian siapa yang datang duluan kosong duduk. Di musola siapa yang datang duluan depan. Di masjid juga begitu. Nggak ada kelompok-kelompok, nggak ada sukuisme, nggak ada. Pendatang di belakang sono. Yang orang asli di depan tuh udah nggak berlaku. Yang berlaku kenapa? Yang berlaku adalah undang-undangnya Allah. Karena ngaji dengan syariatnya Allah, semuanya sama menjadi hamba Allah. Tuh malaikat yang tangannya 1000 ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa dia ya Jibril? Ternyata Jibril menjawab, dia adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menghitung air hujan yang turun dari langit ke bumi. Nabi takjub luar biasa. Kenapa? Karena diberikan kecerdasan. Bayangin, bisa ngitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Itu berarti malaikat nggak tell me, malaikat pinter, malaikat cerdas. Tapi malaikat itu begitu ngobrol sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya kelemahan. Ditanya sama Nabi, naon kelemahan ete? Kelemahannya apa ya malaikat? Kelemahan saya cuma satu, tidak bisa menghitung seberapa banyak pahala yang akan Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat, kumpul duduk di majelis bersolawat kepada Rasulullah. Ternyata Allah ngasih pahalanya lebih daripada jumlah air hujan yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Alhamdulillah. Tadi udah tuh ngaji udah ya kan, baca Quran tadi alhamdulillah, yang baca muridnya Ustadz Muammar. Kemarin saya tabligh akbar di Cir di Indramayu bagian selatan, ketemu juga yang ngaji rupanya sahabat beliau, namanya Ustadz Abu Dawud. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata adalah anak buahnya Ustadz Muammar juga. Saya lama di sana, saya hampir 2 jam tabligh akbar di sana, sampai rumah 5:30 pagi. Ternyata sahabat beliau. Nyambung lagi di sini. Kalau di sini berarti saya wasilahnya diundang oleh adik kelas saya, Sadirpan. Saya bawa nih Bu. Jangan kalah sama Pak Tarno deh. Pak Tarno modalnya cuma apa sih? Kotak. Tolong dibantu ya. Itu nggak bisa dia sulap sendirian. Kenapa? Mesti sulap, mesti ngomong. Tolong dibantu ya. Berarti kan bantuan orang. Pak Kiai dulu sering ngomong, santri, kalau kamu pengen hidup bahagia, jadikan badanmu sebagai tasbih. Kalau cuma tasbih kau jadikan tasbih, belum tentu jadi orang mulia. Tapi kalau badanmu kau jadikan tasbih, kau pasti akan jadi orang mulia. Nanya saya, maksudnya apa? Ternyata di badan kita itu, kalau kita bisa memanfaatkan sebagai tasbih, insya Allah hidup kita nggak kurang. Soal duit, 7 turunan Allah yang akan jamin. Jadi kalau digigit nyamuk, Pak begini nih, tasbihnya di sini. Subhanallah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Di sini gigit nyamuk lagi, pindah lagi ke sini. Allahu Akbar, subhanallah, la haula. Apalagi santri kan dulu suka gatal gini. Wah, Allahumma sallallahu begitu. Ya.
Jadiin tasbih di sini, ya kan, kutuk mulu begini, Allahu Akbar. Jadi tasbihnya semua. Maka insya Allah tasbih itu bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa, tasbih itu bukan maksudnya mensucikan, mentas kabeh. Sapa wong gelem tangi bengi muter tasbih dikir maring Gusti Allah, urusannya bakal mentas kabeh. Laka wong uripe ora enak ning dunia. Itu bahasa Inggris tuh. Ya. Maka ada yang ngomong kalau kemudian maulid bid'ah, lalu kemudian Isra Mi'raj bid'ah, nuzulul Quran bid'ah. Saya kasih tahu tuh mereka. Kalau maulid Nabi itu kerangkanya, Isra Mi'raj kerangkanya, nuzulul Quran kerangkanya, di dalamnya taklim ngaji. Jadi kalau ada orang yang melarang ngaji, kita tanda tanya kepada mereka, dia muslim atau tidak? Kalau dia memang orang Islam yang beriman kepada Allah, pasti dia akan tahu bahwa orang yang baru lahir sampai masuk ke liang kubur wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Jadi nggak ada yang bid'ah-bid'ahin lagi. Biasanya suka bid'ah-bid'ahin, dia cuma kenal satu, kullu bid'ah dolalah udolalah finar. Bid'ah sesat neraka. Nggak tahu dia kalau bid'ah itu ada 5. Mereka nggak paham 5. Coba kita tanya yang suka bid'ah-bid'ahin, zaman Nabi Muhammad ada nggak Al-Quran dibukukan? Nggak ada. Zaman Nabi Muhammad tuh di pelapa kurma, lalu kemudian di tulang unta. Jadi kalau ada yang bilang semua bid'ah itu sesat, berarti Al-Quran itu dibuat bukan zaman Nabi, zaman sahabat Umar disempurnakan zaman sahabat Utsman. Berarti mereka nggak mau make. Kalau pengen ikut Nabi, tuh orang yang suka bid'ah-bid'ahin suruh ngaji Quran sama tulang unta tuh. Jadi ada bid'ah hasanah yang tidak ada, wajib ada Quran. Kalau tidak dibukukan, bahaya orang Islam. Orang udah dibukuin aja kadang-kadang males. Lihat sekarang, mohon maaf, sekarang dunianya udah dibalik nih. Tuntunan jadiin tontonan, tontonan jadiin tuntunan. Sekarang udah begitu. Kita nggak usah heran, kenapa? Udah dapat bocoran dari Nabi. Di akhir zaman, Quran tinggal tulisannya, masjid tinggal bangunannya, Islam tinggal namanya. Udah ada bocorannya, nggak usah pusing. Betul lah, betul. Maka saya mau bahas nih, ibu hadirin yang berbahagia. Pertama tadi soal kita duduk sudah dibayar sama Allah. Yang kedua nih, saya mau ajak bicara sama bapak-bapak, ibu-ibu, supaya hidupnya ini adalah nggak nyeloncong sama Allah. Ini sekarang zamannya orang ngatur Allah, bukan Allah yang ngatur kita. Allah diatur. Saya bawa nih, tadi mau berangkat saya beli ini nih. Ya, saya belum kotak-katik tafsir dulu, belum kotak-katik kitab. Udah yang gampang aja, yang setiap hari dilihat. Ya saya beli nih. Saya buka nih kitabnya nih. Sudah ke-48 lebih saya beli gaple. Khawatir yang nyusun salah, maka saya beli baru lagi. Ternyata yang baru saya buka yang paling depan adalah ini. Saya belum pernah beli gaple, lalu kemudian yang paling depan itu adalah gambarnya ini, belum pernah lihat saya. Waktu di Palembang saya beli, yang di depan juga sama. Gambarnya ini pertama, Balaksong. Saya beli di Pemalang begini juga, saya beli di Cirebon begini juga, saya beli di Indramayu begini juga. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang ngatur? Wajib ini yang paling depan? Tidak. Tapi kenapa buktinya? Siapapun yang menjual ini pasti dikemas, yang paling depan adalah ini. Tidak ada perdanya, tidak ada aturannya, tidak ada juklak dan juknisnya. Tapi setiap masih bungkusan ini, mesti ini yang paling depan. Ini gak main-main, yang nyusun bukan orang sembarangan. Raden Ratna Dinata, muridnya Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau adalah dai ulung yang berjuang karena Allah, tidak pernah karena pamrih. Jangan kayak mubalik sekarang pakai tarik, maka kalau ada mubalik pakai tarik, cuti jadi ustaz.
Yang paling goblok lagi yang manggil. Saya sampaikan di mana-mana. Kalau ada mau balik minta tarif, mohon maaf 10 juta, 15 juta, 16 juta, suruh berhenti jadi ustadz. Dan yang paling saya bodoh-bodohin adalah panitianya. Kalau ente panitia kaya, boleh tuh panggil mau balik yang 20-30 juta. Tapi jangan minta iuran sama masyarakat yang nggak punya. Geblek namanya. Ya betul, emang gue udah mikir dari pagi. Gua salah ditangkap nanti urusnya. Sekarang mah ngomong bener aja dicurigain saja. Jadi saya mah belak-belakan aja ada bicara. Nih, kosong-kosong di mana-mana, mesti dibeli di mana saja kosong. Apa Raden Ratna Dinata ngajarin sama orang, ente orang kaya baru lahir, mesti ente juga telanjang. Nggak ada orang kaya yang lahir itu kemudian jadi kaya tuh, nggak ada. Semua orang yang lahir ke alam dunia sama, tidak ada yang kaya. Semua Allah perlakukan sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tidak ada bayi yang lahir bawa dosa, tidak ada bayi yang lahir nakal. Yang membuat nakal dan tidak benarnya bayi adalah bagaimana orang tuanya. Nih Raden Ratna Dinata sudah buktiin lewat ini. Maka dulu namanya bukan gaplek Pak Ul, namanya demino. Demino tuh bahasa Jawa, artinya Pak demeno, cintalah kalian sama Islam. Sekarang diganti namanya gaplek, gopil, lupa. Makanya udah main gaplek sampai subuh kagak berasa. Mantu, anak, mantu, mertua. Yang bego mertua, mantunya yang pinter. Kata mantunya mati. Yang disumpahin siapa? Mertuanya. Kata mertuanya, iya gua mati, goblok. Disumpahin mantunya mati malah ketawa. Iya gua mati. Mending disumpahinnya sore, disumpahin jam 3 malam. Yang nyumpahin mantunya. Mati lo. Ngir aja juga gua mati. Tuh gara-gara main beginian nih. Dulu buat media dakwah, cuma sekarang dipelintir, diputer balik. Makanya orang yang mohon maaf, yang suka main begini kadang-kadang lucu. Saya juga heran kadang-kadang. Jelas-jelas kartu dipegang sendiri, ngapa pakai diintip? Saya kasih contoh aja nih. Orang sini gini nyengir mulu, jangan-jangan pelakunya lu semua. Nih, dulunya sampai sekarang kali. Nih, kan jelas-jelas kalau mau tinggal dibuka aja orang kartu kita, dilihat sendiri, kenapa pakai diintip? Kan punya sendiri. Kalau emang orang cerdas ya, nggak usah di. Lah ini yang lihat nggak ada, yang lihat cuma dia begini tuh. Berapa beratnya sih begini? Kan tinggal naruh bisa. Kenapa harus diputer? Iya kan? Maka kalau kemudian mohon maaf saudara dan yang berbahagia, kita ini Allah kasih modal sama kok. Telanjang gak ada yang punya apa-apa. Makanya kata Imam Ghazali, al-hidayah kalmator. Hidayah itu bagaikan air hujan, maka tidak ada air hujan yang kotor. Ada nggak air hujan yang kotor? Bu? Bu? Bocah. Maknya aja maknya. Bu, ada nggak air hujan kotor? Bu? Jawab ngapa? Ada nggak air hujan kotor? Ada yang bilang ada, yang bilang nggak ada. Nggak ada ya Bu? Ternyata istrinya orang sini pinter-pinter. Saya tanya bapaknya dulu, Pak, bener Pak bini ngomong begitu? Katanya air hujan gak ada yang kotor, bener? Gimana jadi tanya? Jangan sampai gue omelin nih. Bener gak Pak? Bener tuh kata Ustadz, air hujan gak ada yang kotor. Cuma persoalannya jatuhnya kemana? Ntar dulu gentang-genteng. Belum dijelasin, pinter kagak lu ah. Anak kecil juga tahu genteng. Tapi kalau lu lagi di jalan emang jatuh ke genteng. Maksud saya bukan itu. Kalau ke mobil jatuhnya ke mobil.
Maksud saya air hujan yang bersih tergantung jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke comberan pasti kotor tuh air. Kalau jatuhnya di tempat yang bersih itu air bisa diminum, bisa jadi obat. Tapi kalau jatuhnya di kotoran akan kotor. Demikian juga sama perintahnya Allah. Kalau jatuhnya kepada orang yang hatinya bersih, beres urusan. Kenapa waktu Nabi Isra dan Mi'raj yang diberesin hatinya dulu? Karena hati sumber. Sampai Nabi ngomong, hati-hati dengan segumpal daging itu. Apa itu? Ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Idza sholahat, sholaha kullu amali. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya kotor, kotor semua amal. Paham gak, Bu? Orang kalau hatinya kotor mau diapain juga jawabnya kagak bener. Ustadz ngomong jangan begitu. Rewel lo. Ustadznya baik-baik jelasin, Bu, kalau mau sholat begini, pakainya yang bagus. Beliin enggak, rewel. Tuh begitu tuh kalau hatinya kotor. Makanya juga kadang-kadang ustadznya udah males ngomongin. Pusing ustadz, kenapa? Orang Islam sekarang terpecah-pecah. Satu, ada Islam beneran, nih enak nih Islam beneran mah nggak diapa-apain juga jadi. Yang kedua, ada Islam musiman. Bentar lagi puasa, insyaallah penuh, Islam musiman. Ada yang taraweh kagak, musimannya setahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Makanya kalau ada sarung mereknya nggak dibuang, harganya nggak dibuang, nggak usah ditegur. Emang dia sholatnya musiman, setahun 2 kali. Baju kokoh mereknya kagak dicopot. Ada orang sholat Idul Fitri, sejadahnya kebalik. Ada di mana-mana juga lo gambarnya masjid begitu di depan, cuma dibalik diinjak. Nggak pernah sholat. Tapi nggak usah diomongin, biarin. Anak muda yang nggak pernah ikut tahlil, jangan diomongin. Jangan kayak di Kembangan. Saya ngomong ini fakta. Anak muda nggak pernah ikut tahlil, dia ngincer kalau 7 hari pasti dapat berkat, ngikut anak muda. Cuma niatnya nggak bener, dia dapat besek ketiban sial. Yang lain mah dapat ayam paha, dia mah mungkin beseknya kurang. Yang sohibul hajat mungkin pakai telur kali, telur dibelah jadi 4. Begitu dibuka sama temennya, lah ngapa gua pakainya begini nih katanya. Ngomong dia, tahu begitu mah gua kemudian gak usah tahlil. Berapa duit si telur katanya. Niatnya udah nggak bener, Allah bayar juga udah nggak bener, udah. Maka kalau ngaji peristiwa Isra Mi'raj, beresin hatinya. Kalau hatinya udah bersih, diapain juga enak udah. Baju biar kata murah, bersih, pakainya enak. Mahalnya selangit. Beli bahan di Australia, beli kancing di Amerika. Jahitnya sono di Sydney sono. Tahu Sydney? Mungkareng belok kanan situ. Udah setahun gak dicuci itu biar kata mahal, gak akan enak dipakai. Biar kata kaos harganya 10.000, kalau bersih dipakai enak, bukan soal mahalnya. Maka saya sampaikan saudara hadirin yang berbahagia, beresin tuh hati, baru Isra Mi'raj. Bukan Nabi banyak dosanya, nggak ada. Nabi nggak ada celaknya, nggak ada. Kenapa Allah bersihkan? Itu isyarat kepada umatnya. Kalau mau jalan kemana aja, yang diberesin hatinya. Kalau hatinya bersih, dia keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Biar saya naik mobil, saya nyupirnya hati-hati. Kalau kau tidak jaga saya, ya Allah, bisa saja ketiban pohon, bisa saja ditabrak dari belakang, atau justru saya ditabrak dari depan. Maka aku serahkan kepadamu, ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Tuh kalau hatinya bersih. Kalau hati kotor kan gak begitu. Gelang emas, kalau hatinya yang makai bersih, gak pamer, gak dikit-dikit begini, dikit-dikit begini, gak mungkin. Hatinya bersih. Ibu pakai anting ditutupin, gak kayak anak muda sekarang, blangsak. Sebego-begonya orang dulu biar kata nggak sekolah pakai anting, golongannya kecil. Lihat sekarang, nggak usah jauh-jauh, berapa tan Cengkareng itu, baut 14 taruh di kuping. Itu kesian banget, kuping apa jebleh ke bawah. Allahu Akbar. Perempuan di kampung biar kata kagak sekolah, itu mama ngerti yang namanya pakai anting mah di bawah, cakepnya di sini. Emang kayak anak perempuan sekarang sarjana
pakai anting aja goblok berderet seujung-ujung ada semua. Biarin, kita ngomong belak-belakan aja, emang faktanya begitu. Namanya orang ngaji itu kayak minum jamu, nggak ada jamu manis, pahit. Tapi kalau diminum jadi sehat. Nih, belum bicara soal kajian tafsirnya nih, baru begini aja kita udah 10 menit lebih nih. Sengaja emang gak saya habisin. Ini baru satu nih, belum yang kedua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sama aja saja. Pantesan Ustaz tadi baca Quran sampai ngos-ngosan juga begini jawabnya orang sini. Kayak nggak biasa nonton dangdut. Lihat orang joget nggak? Lihat orang joget nggak? Joget ngikutin apa? Musik. Saya lihat anak yang nonton rocker tuh, yang itu nggak ada yang begini-gini, nggak ada, masih jingkrak-jingkrakan begitu. Yang musiknya begitu. Baca Quran juga begitu, ngikutin alur ustadznya yang baca dong. Taraweh nih, imam taraweh. Ainil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Gitu, diajarin mulu. Kampung apa sih namanya? Ini kampung apa namanya? Rawa. Kalau Rawa, kata Imam Ghazali, nama kampung kalau dari rawa, dari pohon, tabiatnya 3. 1, orangnya mau menang sendiri. Udah dengerin aja udah. Gak usah dijawab, gak usah dikomentarin. Yang kedua, orangnya pelit-pelit. Yang ketiga, kalau dibilangin galakan dia. Itu kalau kampung namanya dari rawa. Apalagi ini rawa beneran. Rawa apa tadi? Bengkel lagi. Itu kan di sini, di sono Kareng lulus, terbalik Sumur Bor. Ada gor, nggak jauh di situ, balik sekilo lah, sekilo. Hadirin yang kami muliakan, sampai mana tadi saya ngomong? Rawa, ya. Kali lupa, saya ngecek doang. Ini jangan sampai ngajinya barlen, bubar kelalen. Ini ada orang ngaji baru dikasih tahu sama ustadznya, sampai rumah ditanya sama bini, bang ngaji tadi? Iya. Ustadz nyampein apa? Nggak tahu, nggak ada yang nyangkol. Ada ngaji begitu. Biasa yang begitu ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh kalau ngaji menang bagus pakaian doang. Bukan di sini mah, bukan. Selasa hijau, Kamis biru, Jumat merah. Emang kayak bapak-bapak sederhana, ngaji mau apa juga ya udah sarung koko. Malah kadang-kadang peci juga udah buluk dipakai aja. Di perempuan kan ngaji bajunya doang bagus. Asal sampai ngajinya cuma 5 menit, ngomongin suaminya setengah jam. Itu gimana mau masuk surga? Habis itu jalan-jalan dah pergi. Mau ngaji ngerepotin suami. Ini bukan di sini nih. Kalau ada mama mau ngaji begini biar lurusin pikirannya. Kalau mau ngaji benerin di rumah. Mau berangkat ngaji ngerepotin suami, bang. Itu jemuran di belakang ada 10. Nah, kalau gerimis angkatin ya bang. Terus anak yang satu lagi main di sana terjemputin atu-atu. Nanti kalau saya belum datang nih bang, itu masak nanti diselesain aja. Kalau nanti datangnya sore, saya tolong disiapin semuanya. Berapa biji tuh? Laki direpotin. Jadi kembali lagi saudara hadirin yang kami muliakan, itu sebabnya Nabi Isra dan Mi'raj oleh Allah yang pertama kali memberikan pelajaran kepada kita adalah dibersihkan hatinya. Sebab kalau orang sudah bersih hatinya, insya Allah jadi beres semuanya. Tadi yang Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'a. Tidak ada yang mengerti sesuatu apapun dan tidak ada yang membawa apapun. Semuanya Allah kasih modal yang sama. Satu tuh.
Yang kedua ini, lihat ke depan. Ini Raden Ratna Dinata jelasin begini, ini yang titiknya benar, ini yang besar adalah Allah yang Maha Kuasa. Manusia nggak punya apa-apa, jadi jangan pernah sombong dan nggak perlu ada yang disombongin. Apa yang mau disombongin, kita nggak punya apa-apa kok. Duit cuma titipan, anak cuma titipan, semuanya titipan, nggak bisa diandelin. Maka kalau ada orang kaya, bisa jadi hari Senin kaya, Rebonya sudah miskin, dirampok, dirampas, bahkan dibunuh. Bisa saja, maka nggak bisa kita sombong. Kenapa? Ada zat yang maha besar. Maka orang kalau pengen besar, satu syaratnya wajib sholat. Tanpa sholat nggak akan mungkin. Jangan kayak orang sekarang ngomongnya sembarangan. Mendingan gua kagak sholat bener daripada lu sholat kagak bener. Goblok yang ngomong. Sembarangan ngomong. Mendingan gua bener kagak sholat daripada lu sholat kagak bener. Orang begitu jangan dijawab pakai hadis, percuma. Dijawab pakai otak aja begini, akal-akalan aja. Mendingan mana orang pakai baju compang-camping daripada nggak pakai baju? Jawab gimana aja. Nih, pakai baju bolong-bolong, dikit nih bolong. Mendingan mana? Apa mending nggak usah pakai baju daripada bolong? Mendingan bolong dipakai, jadi aurat ketutup. Nah orang yang ngomong begitu tuh, mendingan gua kagak sholat bener daripada yang sholat nggak bener. Sama tuh kayak begitu tuh. Udah gak usah didalil-dalilin orang begitu mah. Sama kayak ngomong begini. Kalau udah ngomong entong, jangan mabuk di kampung. Nanti kalau rese juga rese semua, kita kena sanksi semua. Dijawab, dia bilang, mabuk gua, entengeng juga gua. Kalau ditangkap polisi juga gua, jeblosin penjara kan gua juga. Apa urusannya sama lu? Nah kalau ada anak begitu, jangan pakai dalil, ngambil gelas begini nih, timpuk palanya. Kalau dia ngomong, jawab, gelas-gelas gua. Yang nimpuk tangan gua. Kalau lu laporin polisi, gua anarkis, yang ditangkap juga gua. Apa urusannya sama lu? Gak bisa didalilin orang begitu mah. Jadi udah jelas, Allah udah kasih penjelasan sama kita, udah dikasih bocoran sama Allah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya benar, garansi dari Allah. Kalau ada yang salatnya doyan, nyolongnya doyan, nggak benar berarti salatnya. Di mana nggak benernya? Kita telusuri. Ibu beli lampu di rumah mati lampu, beli lampu yang baru dipasang kagak hidup, dibanting lampunya, beli lagi toko lain, dicoba di sono hidup. Ditaruhlah di rumah, nggak hidup lagi, dibanting lagi. Yang goblok yang punya rumah. Harusnya dicek kabelnya ada yang putus enggak. Ternyata ada kabelnya yang digigit tikus cuma sedikit, yang nggak digigitnya panjang, yang digigit cuma segini nih, tapi nggak hidup. Kenapa? Ini celak salahnya di sini. Dosa inilah yang membuat kita sial, maka dibersihin. Lewat apa? Nabi udah kasih bocoran bagi orang Islam. Wudu. Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min wa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilayha bi 'ainayhi ma'al ma'a aw akhir qatril ma'. Enakan mana suara saya mau Ustaz? Beda tipis. Belum pergi dua-duanya udah bohong. Ya beda jauh lah. Beda tipis bagaimana? Beda lah, beda kelas. Tapi ini Bu namanya anak ibu pinter. Bohong demi kebaikan. Bohong demi kebaikan. Bohong demi ibu dandan. Nanya sama laki. Kalau laki yang benar, biar kata bohong dikit tapi nyenengin tuh bagus. Bininya keluar, bang, bagus nih pakai baju begini, dilihat-lihat tuh, insya Allah cocok, bagus.
Padahal mah di hati. Udah lu kayak kuntilanak mau lahiran. Tapi tuh mulut ngomong, enggak bu, udah cukup lah, bagus. Itu namanya bohong nyenengin istri. Walaupun aslinya di sini udah berdandan lama, nggak ada bedanya, lu kayak ondel-ondel. Tapi nyenengin tuh, oleh begitu. Jangan jujur-jujur banget, ya bu. Jadi yang kedua tadi yang Ustadz sambutan tadi, oleh-olehnya sholat benar, orang udah sholatnya benar, yang lain jadi benar udah. Makanya di sholat tadi yang saya bilang, kalau sudah masuk masjid itu nggak ada orang Jawa. Kalau sudah masuk masjid, musola, nggak ada orang Sunda, nggak ada orang Betawi, semuanya sudah hamba Allah. Siapapun yang masuk situ sudah hamba Allah. Aturannya cuma dua, ada imam, ada makmum. Makmum harus ikut sama imam, imam harus ngerti sama makmum. Jelas fikih bicara kok. Coba bayangkan kalau bukan aturan Allah, sholat di Indonesia segini ribuan masjid, berapa urusannya. Kalau ustadz yang jadi imam, ya jelas enak, suara enak, lagunya jelas, qiraat sab'ah yang dipakai. Bayangkan kalau orang Jawa ego dengan Jawanya jadi imam. Allahu Akbar. Kalau orang kita, kalau orang Madura nggak begitu. Allahu Akbar. Wah, kacau. Wah, besoknya orang Tegal masuk. Apa sampean baik sih bisa kayak kue? Ya nggak bisa. Masuk ke masjid sini. Allahu Akbar. Mam traweh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iya kan nak butuh, iya kan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba aminnya ketemu enggak begitu? Besok yang tarawih nih adzan Isya, anak muda masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakep yang begitu adzan mah. Ya, coba kalau diganti sama anak-anak muda yang nggak ngaji. Makanya ibu-ibu kalau nggak bisa anaknya ngajiin sama ustad. Ini kadang-kadang mau ustad sentimen sih. Ustad punya mobil ribut. Cina mobilnya kagak kehitungan, lu diem aja. Ustadz nih punya motor baru, dia omongin. Beli dari mana tuh? Modal tahlilan doang. Berapa sih tahlilan bayarannya? Barangan. Ustadz mah malam muter tasbih. Emang kayak lo. Bangun malam minta sama Allah, Allah maha kaya kok. Emang sama minta sama orang dibenci sekali, dua kali boleh dikasih, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, orang lari diminta. Tapi Allah berhenti minta satu saat, Allah benci sama hambanya. Beda. Makanya kalau udah sholat, udah beres semuanya, nggak ada sukuisme masuk, nggak ada Jawa, nggak ada Sunda, nggak ada Betawi, nggak ada Kalimantan, nggak ada Sumatera, semua sama hamba Allah. Annas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. Manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin. Enggak ada bedanya orang Arab dan bukan orang Arab. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaan dia kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan dia kepada Allah. Paham? Salat. Ini baru masuk materi nih. Ini belum dibahas ya segini banyaknya. Sampai subuh bisa nih. Gak usah ngomong terus juga gue terus. Ntar kalau gue udah capek juga turun. Ente gak bisa ngatur-ngatur nih. Gue bayar kagak. Udah orang kalau makmum mah diem aja. Jadi makmum jangan rewel. Gua agak demen. Suka-suka, kagak-kagak, nggak suka pulang lebih bagus. Gua pulang. Pak, ini sebentar lagi taraweh. Nggak boleh jelekin imam. Saya mau lagi ngasih tahu aja nih, karena biasanya ibu-ibu yang suka jelekin imam. Mau siapapun imamnya, jangan dikomentarin. Kalau nggak suka, pergi sono. Monas sholatnya sono. Ini kadang-kadang imam nih taraweh, imam juga udah ngerti bu. Jangan dikomentarin. Ini kemarin saya kultum waktu tahun kemarin di Kedoya tuh ada apa yang nyeletuk ibu-ibu tuh. Yang imam siapa sih?
besok jangan sholat sini. Kenapa emang? Sok tahu tuh imamnya katanya. Emang kenapa? Agak mikir katanya, taraweh lama-lama banget. Emang lu doang yang sholat nih? Saya bilang nih kurang ngajar makmum begini. Jadi imam bisa kagak ngomongin imam. Imam mah mau kayak apa-apa udah ada aturannya, tenang aja. Ikutin aja. Lagi juga ada aturannya. Ini hebatnya Islam Pak dalam sholat. Maka saya bilang kalau sholatnya benar-benar semua, kenapa akhlak juga ada di sholat? Coba sekarang. Tadi hari apa tadi siang? Orang pada kemana? Bu, Jumat orang pada kemana? Kerja. Ada yang Jumatan, ada yang kerja. Lu kali kerja ya. Saya mau nanya nih, ini sama anak muda deh. Biasanya anak muda otaknya cemerlang. Ente pernah nggak ada orang kesel sama khotib, khotbahnya kelamaan? Ente berani nggak ngomong? Itu akhlak di situ. Biar siapapun yang khotbah, yang jadi khotib nih, lama banget. Paling orang cuma ngasih isyarat. Nggak ada yang pernah saya tahu, mas, jam 12:30 lewat mas. Nggak ada. Sedongkol-dongkolnya akhlak masih ada. Makanya yang khotib juga udah ngukur. Asal jangan salah yang jadi marbot masjid. Setiap Jumat tolong jam diperiksa. Kadang-kadang marbot masjidnya nggak jelas, jam mati. Yang khotib nggak bawa jam, patokannya jam. Gimana mau turun? Jamnya jam 12 lewat 10. Alhamdulillah. Begitu Ustaz naik materinya, lihat lagi jam, masih jam 12 lewat 10. Udah dibahas lagi jam 12 lewat 10. Ini pernah kejadian nyata Pak. Jam 1 kurang 10 menit itu baru turun tuh khotibnya. Dikasih isyarat apa aja nggak mempan. Karena apa? Karena kebetulan yang khutbah itu, khotib itu adalah baru kali naik mimbar gantiin bapaknya. Jadi cerita Imam Syafi'i, cerita Imam Hanafi, cerita Imam Ambali. Enggak selesai-selesai. Rupanya dia patokannya di jam. Ributlah jamaah sama yang ngurus masjid. Pak, besok-besok jangan begitu, jangan dipakai Pak, ngerugiin. Emang kita mau dengerin khutbah Jumat doang? Kan kita juga mau kerja. Lah orang sekarang kalau diceramain lamaan, emang suka? Enggak. Makanya saya mah kalau ngaji patokannya kaki. Emang pakai kursi susah. Kalau gelemprok begini kan gampang. Udah kakinya begini ya udah gitu aja. Berarti minta pulang gitu aja. Biarin aja. Kalau pokoknya patokannya kaki, habis itu diem aja. So kalau kuat mah nggak sebutan. Jadi kembali lagi luar biasa. Inilah hasil Isra Mi'raj sholat. Kenapa? Semua kehidupan ada di sholat. Sopan santun ajana di sholat. Maka kalau ada yang ngomong orang hidup gak perlu akhlak, yang penting tidak bertentangan dengan hukum, maka dia yang ngomong begitu juga salah. Bayangkan kalau berdasarkan hanya hukum fikih tanpa harus ada akhlak, berabe urusannya kita. Sholat, kan kita sholat segini, saya ceramah nih pakainya sarung doang segini, saya buka bajunya, sarungnya saya naikin nutupin pusar, saya ceramah begitu, nggak bisa dikomentarin melanggar aturan, enggak. Secara hukum fikih saya sah. Ustadz Asep nih jadi imam umpamanya di musola, beliau pakai sarung doang segini nih, pusarnya ditutup begini, sampean nggak bisa komentar. Secara hukum beliau sah jadi imam. Kalau bicara soal hukum fikihnya sah, tapi di mana akhlaknya? Kalau saya ceramah pakai segini, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, cuma segini doang, kayak apa akhlaknya berarti kalau begitu? Ngadep Jokowi begitu masuk istana emang boleh? Soalnya kalau mau ditembak loh. Apa kita ngomong, wah saya udah berdasarkan hukum fikih, saya nggak melanggar? Nggak bisa, karena ini akhlak. Sama aja kita hidup di masyarakat, bukan cuma sekedar fikih yang dipakai, akhlaknya juga harus.
Anak muda tuh pakai motor juga harus pakai akhlak. Jangan mentang-mentang dalilnya kayak tadi, motor-motor saya, knalpot saya yang ganti, suara bising juga saya. Masalahnya suara bising tuh bukan kuping lu doang, blok. Kuping orang juga dengar. Emang lu doang yang punya kuping, yang lain gayung? Kan sama dengar, itu akhlak di situ. Mohon maaf ibu bapak, mohon maaf. Ada nggak sekarang perda yang ngatur atau kepres atau undang-undang dasar 45 atau apapun bentuknya yang melarang seseorang, mohon maaf nih, bahasa yang mudah dicerna, buang angin atau kentut, ada nggak yang melarang? Nggak ada, di mana saja juga boleh, akhlak yang ngatur. Masa ada orang tuanya terus kita lewat sembarangan, tut begitu, dilaporin ke polisi, kenapa pak? Ini anak kentut di depan, deliknya mana? Pasalnya nggak ada, nggak ketemu. Ini orang sekarang kan kadang-kadang begitu, nggak perlu, yang penting nggak bertentangan, begitu sekarang. Maka pada kebalik-kebalik. Zaskia Gotik tuh ngeledekin Pancasila, diuber-uber, penjara, hukum tuh penjara gitu. Coba lagu waktu lafaz Allah di dalam ditaruh di sendal di Jawa Tengah, mana orang Islam yang teriak-teriak? Diem aja kita, nganteng aja deh. Artis mati, nangis, ngikut nangis, urusannya meluk. Kiai besar mati, ulama meninggal, nggak ada yang nangis, bodoh aja udah. Ngomong ada ulama besar wafat, mati namanya. No kiai mati katanya. Kucing lu kata. Kadang-kadang akhlaknya nggak dapat. Mohon maaf nih anak-anak muda, saya sampaikan, ente nih biar sepinter apapun kitab sampai wiril maktubi alaihim waladhdallin, satu tek you apal itu kitab, kalau nggak punya akhlak sama orang tua, mimpi jadi orang bahagia. Saya mohon maaf ibu, saya harus bicara belak-belakan nih. Ervan ini, Ustadz Ervan ini dulu paling sering dipanggil sama Pak Kiai, suruh ngapain? Suruh mijet. Tapi sebelum Ervan, saya dulu asal Pak Kiai pulang ceramah jam 12, jam 1 saya dipanggil suruh pijat sampai beduk subuh. Udah begini aja deh. Kenapa? Asal kita pergi nih udah, Syahid mau kemana? Iya, nyambung lagi. Ntar jam 3 nih, kita udah ngantuk. Kamu ngantuk? Enggak pak. Mulai lagi begitu. Sampai subuh udah begitu. Cuma santri dulu, santri sekarang beda. Santri dulu apa kata kiainya nggak banyak nanya. Iya, sekarang enggak. Bocah dulu mau bocah sekarang beda. Dulu kalau ada gerhana matahari, orang tua bisa bohongin anak. Nah, kalau mau ngeliat gerhana matahari, ayo keluar rumah. Kamu jangan lihat ke atas, nggak bakalan ketemu. Emang lihatnya di mana mak? Di baskom, di air. Anak nungguin aja. Mak belum nongol, tungguin ya nak. Ntar ya nak. Begitu gerhananya udah lewat, ya udah pindah ke atas. Artinya apa? Bocah jadi nggak rusak matanya. Anak dulu, anak sekarang. Udah diomongin, jangan nongkrong, nanti kamu kena salah paham. Udah mak, jangan banyak ngomong. Ini mau urusan anak muda. Mama udah tua, golongan tua, masuk aja rumah. Bocah sekarang tuh begitu tuh. Kata maknya, Neng, mano, nak, kalau mau nyari bakal istri, calon istri, carilah yang benar, jangan itu udah mak kuno itu mah. Udah mak diem aja. Akhlaknya udah buyar. Dulu kalau suruh nganter orang tua, akhlaknya ada. Orang naik motor aja pelan-pelan, gajelukan pelan-pelan. Anak sekarang boncengin pacarnya aja cakep banget. Gajelukan direm, pernya cakep. Emaknya yang bonceng. Ajar terus. Akhirnya pas sampai rumah remuk semua tulang. Tuh anak sekarang tuh. Apalagi sekarang bu, lihat gak bu? Kalau ada anak muda mampir ke rumah ibu, shock breaker belakangnya ditinggiin, suruh pulang. Itu mau ngerusak anak ibu tuh. Shock breakernya sampai 2 meter tuh. Sampai motor nungging begini tuh. Itu anak ibu dicemplakin naik nyungsep ke depan. Rusak anak ibu dah. Jadi akhlaknya nggak ada deh bocah sekarang, masya Allah. Makanya saya sampaikan sama ibu, belajar dari sholat, akhlaknya juga ada di situ.
maka oleh-olehnya Isra Mi'raj itu sholat, semuanya lengkap di situ. Orang sekarang ini sungguh luar biasa. Kalau anaknya kita dibilang jablay, kita marah ngamuk. Tapi anak kita pakaiannya persis kayak jablay, kita nggak marah. Ayo, dulu mohon maaf, pakaian yang segini artis. Sekarang pinggir kali rumah udah miring, bocor segini. Kalau udah ngeliat begitu, jangan kata anak muda, ustadz juga matanya jadi pusing. Lah jangankan ansip, ustadz juga puyeng begitu mah. Ada orang ngomong katanya, ah yang liatnya aja katanya, yang matanya nggak bener, colok matanya tuh begitu. Gimana kita nggak tergoda orang dia adanya begitu? Dan ingat ibu, orang berbuat maksiat itu orang yang menjadi sebab dia berbuat maksiat, sama dosanya. Kita ini lagi duduk wirid kan, lagi wirid, subhanallah, subhanallah. Ada anak ibu lewat pakainya begitu, tasbihnya sampai jatuh. Itu tadi yang lewat, itu penyebab berbuat dosa, sama tuh. Cuma karena ini megangnya tasbih, paling tidak ada kontrol. Ya Allah, subhanallah. Walaupun sambil begini ada astagfirullahnya, astagfirullah. Walaupun begitu, anak muda kalau pengen lihat begitu, sekali aja astagfirullah, udah hilangkan, jangan lihat lagi. Jadi sekarang kondisinya begitu, maka beresin dulu sholatnya. Soal kemudian sekarang ada yang macam-macam, ente belajar dengan ustadz siapa? Kalau ustadz Asep ngajarin begitu, udah ikut begitu, jangan ikut-ikutan. Allahu Akbar. Ada yang begitu, Ustadz Asep ngajarinnya gimana? Begitu, udah begitu aja. Ada anak muda keren-kerenan, Allahu Akbar, berempat dewekan, sholat berempat sendirian begini, sedekap di leher. Ada yang suka begitu, dibiarin, dia emang diajarinya begitu. Kitanya yang udah biasa ngaji fikih, udah biasa ngaji kitab-kitab lain, ustadz ngajarin begitu, jangan ke bawah, ikut. Makanya waktu sholat di Madinah, ada yang begini ribut sampai orang Turki, orang Indonesia, sholat begini, katanya itu haji haram, sempit tempatnya, haji sono, nggak peduli begini, sampai dia kepret-kepretan. Lah di Madinah sholat begini aja puluh rapet jipet begitu, ya berempat sendirian. Katanya kalau nggak begini setan lewat, setan juga lebih pinter kali. Di sini rapetin lo, di kelangkangan lo bolong. Pakai jubah, mending kalau pakai jubah nyangkut. Ya pakai celana bolong. Jadi kadang-kadang begitu, luar biasa. Udahlah, jangan pada ikut-ikutan deh. Itu sebabnya kalau ngaji soal agama, belajar sholat dan lain Quran, harus ada ustadznya, harus ada gurunya, jangan sedian rusak. Belajar sholat pakai Google, tajwid Google, belajar kitab kuning Google. Allahu Akbar, boleh kalau udah mahir, jadi nggak gampang digoyang. Baru kenal, nggak mau ustadz, belajarnya mah internet, gak bener diajarinya. Maka kalau sekarang banyak orang yang nantang dengan ajaran lain-lain, ya jangan salahin siapa-siapa bu. Makanya kalau mau nyekolahin anak, kalau mau ngurus anak-anak kita, sama yang ahlinya serahin. Kita nggak bisa ngajarin baca Quran, serahin sama yang bisa baca Quran. Jangan sombong. Kita nggak bisa jahit, jangan maksain beli mesin jahit. Daripada nyuruh orang tukang jahit bayar, mendingan bikin sendiri. Kalau nggak bisa, malah berabe. Orang udah ada pak-paknya, tukang jahitin jahit, tukang dagang ya dagang, nyupir ya nyupir. Jangan sendiri, ngaji nggak bisa, panggil ustadz. Matematik aja berani bayar mahal kok. Kursus matematik bahasa Inggris 1 juta 1 bulan dibayar. Ngaji di musola sebulan 5.000, nunggak setahun. Beler bener. Bukan di sini. Oh jauh. Oh di sini insya Allah enggak lah. Bu ya, bu. Nah sekarang tuh kalau orang sholatnya benar, insya Allah nanti wudhunya juga ngikut. Jadi kalau wudhunya sudah
berarti ibu aman. Sebab kata Nabi, idza tawada al abdul muslim awil mu'min, kalau ada orang beriman, orang Islam wudu, faghsala wajhahu, nyuci mukanya nih, dosa yang dilakukan oleh mata, oleh hidung, oleh mulut, oleh telinga, maka kemudian akan hancur semua bersamaan dengan turunnya air yang saat kita membasuh muka atau dengan tetesan air wudu. Maka sampai sekarang masih banyak tuh di Jawa bagian selatan kalau habis wudu nggak pernah dilapis. Kenapa? Tetesannya itu membawa lunturnya dosa kita. Ya Bu? Bu? Paham? Ibu? Udah tuh dapet tuh wudunya diamalin. Anak-anak kita nih jangan pernah ngatur Allah. Ustadz, guru, kiai, mu'alim, semuanya tuh cuma bisa ngajarin. Nggak ada yang bisa garansi bikin pinter. Pinter urusannya Allah. Kita cuma bisa ngajarin. Yang bikin kita pinter itu bukan ustadz, tetapi Allah. Usaha wajib, tapi kaya itu urusannya Allah. Paham Bu? Maka jangan ngiri. Kalau ada orang sebelah dagangan baru 2 tahun bisa kebeli mobil 2, sebelahnya dagangan 20 tahun kagak kebeli mobil. Kenapa? Bukan soal dagangnya. Kaya mah bukan urusannya ibu, kaya mah urusannya Allah. Paham? Paham? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Kalau memang sudah jatahnya kita sekampung ngalangin, tetap sampai rezeki itu ke kita. Wala mu'tiya lima manata. Dan ingat juga kalau kemudian Allah ini mencegah bahwa itu bukan milik kita, sekampung dorong nggak akan sampai. Maka jangan berlebihan kita. Mana amanah aturannya Allah, mana kemudian hak-hak dan kewajibannya Allah, jangan kita yang ngatur. Kita mah tinggal ngikut saja udah. Jangan kita yang ngatur Allah, Allah yang ngatur kita. Allah bikin aturan subuh, sholat, ya udah kita ikuti karena itu untuk kita. Jangan kayak orang PKI. Kenapa PKI nggak demen sama Tuhan? Itu waktu Indonesia baru merdeka dengan lafaz kalimat Allahu Akbar, itu berapa ribu santri, berapa juta orang yang gugur membela negeri tercinta ini jadi merdeka dengan kalimat Allahu Akbar. Sudah merdeka, PKI nongol. Apa dibilang ngomongnya? Hei orang-orang Indonesia, 350 tahun kita dijajah oleh penjajah, kita ditindas, kita disakiti, kita dibunuh. Kita sudah dijajah oleh bangsa penjajah. Kita udah ditindas oleh mereka. Sekarang kita sudah merdeka. Jangan mau kita diperbudak. Jangan mau kita kemudian diperbudak oleh Tuhan kita. Apa bedanya Tuhan dengan orang-orang yang jajah kita? Jangan nurut dengan Tuhan, karena sama dengan Tuhan mengekang kita. Itu PKI itu. Benar. Sholat dibilang memperbudak. Bagaimana memperbudak? Duhur, asar, maghrib, bisa subuh buat kita semua kok. Subuh kenapa kita harus bangun? Ternyata udara paling sehat di subuh kok. Kenapa kemudian subuh kita harus bangun? Subuh itu kuncinya sehat di situ. Makanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah subuh dan isya. Satu hadis lagi mengatakan subuh dan asar. Berat di situ. Maka bocorannya udah ada. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik nipu Allah, Allah ditipu. Maka kalau sekarang ada kita yang berjuang, ditipu sama mereka, difitnah sama mereka, nggak usah kaget. Allah sudah ngasih bocoran. Jangankan kepada kita, Allah saja ditipu sama orang-orang munafik. Tapi kita nggak usah khawatir. Wa huwa khadi'uhum, Allah tipu balik mereka. Dan kita harus paham soal orang-orang munafik. Wala yadhkurunallah illa qalila. Enggak pernah ingat Allah kecuali sedikit. Sekalipun dia salat, yuraunan nas, mereka hanya pengen dipuji oleh orang. Maka jangan kaget kalau sekarang banyak orang yang sedekah, panggil TV-nya diperbesar. Waktu belum jadi pemimpin mau turun ke got, belum jadi pemimpin mau turun comberan, belum jadi pemimpin mau turun ke rakyat jelata. Apa yang terjadi? Begitu sudah jadi, malah justru sebaliknya, mereka ditindas, dibongkar dan dibongkar. Tak usah heran, Allah udah kasih bocorannya. Ya Bu?
Jangan heran, Bu, kalau Allah kirim pemimpin yang zalim, sebabnya kita. Sebabnya kita. Dari mana taunya? Bukan dari orang, Nabi yang ngasih tahu. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi waliyat. Kalau orang sudah rame-rame dari fatwanya ulama, ajaran ulama, jauh dari ajaran Rasulullah, maka mereka nggak mau lagi dekat dengan ahli fikih, nggak mau lagi menanyakan persoalan agama dengan orang yang ahli fikih. Mereka buat sendirinya, seenak-enak udele dewek, nggak pernah mau ikut aturan Allah. Maka kemudian 3 perkara pasti Allah akan timpakan kepada siapa? Kepada penduduk yang model kayak begitu. Apa yang pertama? Yarfa'ul barakah min kasbihim, berkahnya Allah akan angkat. Duit semakin banyak, kaya semakin kaya. Tapi kalau dikumpulin di rumah, dikasihkan ke istri, istri tidak makin dekat sama Allah, istri malah menjadi pembelot. Dikasih kepada anak-anak kita malah durhaka sama kita. Itu akibat dari kita. Kenapa? Lari dari ajaran Allah. Satu tuh. Yang kedua, yusallitullah bisultanan zalimah. Allah akan kirim pemimpin yang zalim, yang enggak sayang sama kita. Yang terakhir paling bahaya, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita mati tidak bisa membawa iman kalau kemudian kita melakukan hal tadi. Oleh karena itu, saudara hadir yang berbahagia, kita harus sayang. Kita harus sayang sama Nabi, karena Nabi sayang banget sama kita. Andai acara ini ibu mengeluarkan semua harta bendaran, belum ada apa-apanya dibanding jasanya Rasulullah. Kalau kemudian hari ini ibu zikir sampai pagi nih, bolak-balik sampai pagi, zikir nggak kemana-mana, belum ada apa-apanya dibanding jasanya Rasulullah. Bahkan andai ibu dari Indonesia jalan sampai ke Madinah, kakinya sampai keluar darah, sekujur badannya keluar darah untuk menebus kebaikan Rasulullah kepada kita, tidaklah akan bisa. Karena apa? Kebaikan Rasulullah kelewat banyak, saudara hadirin. Kalau ibu nggak percaya, dalam kitab Nujhajul Majalis karangan Syekh Abdurrahman, itu beliau katakan di situ, Nabi ngangkat tangan doa sama Allah, Allahumma a'ti ummati sawabahum wa kasir tawabahum li'anna a'marahum qasira. Ya Allah, tambahin pahala buat umat-umat saya, karena umat saya adalah umurnya nggak ada yang panjang. Nabi nangis minta sama Allah supaya kita berbuat baik jangan dibalas cuma satu. Nabi doanya dikabul, wa yu'tuna ajrahum marotain. Ya Muhammad, karena doamu minta, maka aku kabul. Tidak ada satupun umatnya engkau yang berbuat baik di hadapan Allah, lalu kemudian Allah balas 1, dibalas 2. Bu, kita berbuat baik dibalas 2. Sudah dibalas sama Allah 2. Nabi Muhammad nggak diem, doa lagi, ya Rabb, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin, jangan 2. Kalau cuma 2 nggak cukup, ya Allah. Umat saya ini masih pada demen maksiat, sholatnya masih males, ibadahnya masih males. Jangan cuma 2, ya Allah, nggak cukup, tambahin, ya Allah. Allah sayang sama kita, karena Nabi doa, Allah jawab. Panja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun di antara kita yang berbuat baik 1 kali, Allah bayar 10 kali lipat. Bu, kita berbuat 1 kebajikan, Allah balas 10 kali lipat. Bukan di situ Nabi Muhammad masih berdoa, ya Rabb, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin, jangan 10, ya Allah, nggak cukup. Allah jawab, kama thali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya Muhammad, umatmu yang melakukan 1 kebajikan akan aku balas 700 kali lipat. Ibarat orang nanam 1 benih, tumbuh menjadi 7 ini tumbuh lagi menjadi 100. Maka umatmu ya Muhammad yang melakukan kebajikan 1 kali kebajikan, maka Allah balas sama dengan melakukan 700 kali kebajikan. Enggak sampai di situ doang, Nabi Muhammad masih doa lagi kepada Allah, ya Rabb, Allahumma zidhum li'anna a'marahum qasira. Ya Allah, tambahin, jangan cuma 700, ya Allah. Enggak cukup, ya Allah, kalau cuma 700. Allah jawab, saudara hadirin, in
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Muhammad, gak usah khawatir, umatmu yang melakukan kebajikan ikhlas ridho karena Allah, bukan hanya 700 aku balas, tetapi surga tempatnya bighairi hisab, tidak akan dihisab oleh aku ya Muhammad. Sampaikan kepada umat-umatmu, kalau kita ibadahnya benar, ikhlas, sabar karena Allah, fasilitas itu yang Allah akan berikan. Luar biasa sayangnya Nabi kepada kita, saudara hadirin. Bu, sayang Nabi Muhammad sama kita. Makanya ini mau bulan puasa, nih, siapapun kita pasti punya orang tua, terutama anak-anak muda. Ayo minta maaf sama orang tua, jangan pernah sombong sama orang tua. Seringlah kita dengar di ceramah di mana-mana itu, yang pemuda dari Yaman sering disampaikan oleh para mubalek tuh. Saking sayangnya sama orang tua, pengen balas budi tuh. Dari Yaman sampai ke Madinah, ke Mekah, emaknya digendong di pundak. Begitu sampai ke Mekah, ketemu dengan Abdullah bin Umar. Ditanya, ya Abdullah, saya gendong ibu saya dari Yaman ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, sampai kemudian kaki saya telapaknya terkelupas berdarah di mana-mana, darah berceceran. Bisa nggak saya membalas kebaikan ibu saya ini? Apa jawabnya beliau? Wahai anak muda, andai kata anda antarkan bolak-balik ibumu dari Yaman Mekah, Mekah Yaman, Yaman Mekah 7 kali untuk membalas kebajikan ibu kamu, barulah bisa membalas kebaikan ibu kamu 1 tetes darah pada saat kamu melahirkan. Pantas kalau kemudian Allah tegaskan, wa wasainal insana biwalidayhi amalatu ummuhu walan lana wa bisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayil masir. Aku perintahkan kepada kalian semua, manusia yang menjadi manusia, yang sadar jadi manusia, lihat kelemahan, lihat jasa ibu kamu, wahnan ala wahnin, susah di atas susah, payah di atas payah, ngandung kamu selama 9 bulan, nyusuin kamu selama 2 tahun, tidak pernah ada hitung-hitungannya, semua ikhlas dan sayangnya kepada anak. Bahkan kalau anaknya sakit, dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, dia jual yang punyanya, emas dan kalungnya dipretelin, dia jual demi anaknya, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang kamu cabut anak saya, tukarkan dengan saya ya Allah, asal jangan kau cabut nyawa anak saya, izinkan saya biar mati ya Allah, yang penting anak saya hidup. Lihat baiknya orang tua, beda sama kita. Kalau orang tuanya yang sakit, belum tentu anak keluar doanya seperti itu. Tuh, orang tua begitu tuh. Rumah dijual, yang penting anak sehat. Motor dijual, yang penting anak sehat. Mobil dijual, yang penting anak sehat. Tapi kalau orang tua yang sakit, belum tentu anak kayak begitu. Itu tadi doanya tuh. Kalau memang mau mati, ya Allah matikan saya, jangan anak saya. Tapi kalau anak enggak, orang tua sakit 2 tahun, ya Allah kasihan sama bapak, udah kencing berak di tempat tidur, kasihan ya Allah. Kalau emang umurnya pendek, ya udah dicepetin aja ya Allah, nggak apa-apa saya ikhlas. Ini kurang ajar. Orang tua kan tadi begitu, kalau emang mau mati, matiin saya. Kalau anak enggak, kasihan lihat bapak, ya Allah udah 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Ya kalau emang umurnya nggak ada, ya ambil aja cepetan, kasihan. Alasannya dalilnya kasihan, padahal kontrakannya 20. Itu beda tuh orang tua sama anak doanya. Betul loh, betul. Enggak sampai di situ. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sejajarkan, jangan kamu menyembah selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik sama kedua orang tua. Hebatnya apa? Luar biasa orang tua kita. Nabi itu bukan orang biasa, luar biasa. Tapi Allah sejajarkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Luar biasa, disejajarkan luar biasa saudara. Habis ibadah sama Allah, manusia, berbuat baiklah kepada Allah, jangan pernah berkata kepada orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berkatalah kepada kedua orang tuanya dengan perkataan yang mulia. Luar biasa, Allah kasih bocoran. Banyak jasa orang tua. Maka sebelum Ramadan nih, kalau orang tuanya nggak ada, kan sekarang zaman canggih, telepon, Bu maafin saya. Orang tuanya juga jangan kaku. Enggak, kalau lu belum cerai sama bini lu, gua bakalan maafin. Jangan. Bu, ini biar pada sadar, jodoh tuh bukan urusan Baba, jodoh urusan Allah. Allah diatur. Wa min ayatihi an khalaqalakum, itu udah tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan ngatur Allah. Udah emang Allah kirim begitu-begitu. Doaul walid li waladih kaduain nabi li ummati, doanya orang tua kepada anaknya kayak doanya Nabi kepada umatnya. Tapi ingat, doa yang bagaimana? Yang anaknya nggak durhaka. Kalau anaknya durhaka, nggak mempan. Orang tua doain nih sama anak, ya Allah, biar anak saya sukses ya Allah. Kalau anaknya durhaka mulu, nggak sampai tuh kepada anak. Jangan durhaka orang tua. Dan orang tua juga harus hati-hati, Bu. Kalau orang tuanya, anaknya udah minta maaf, nggak ngeridoin, doanya nggak sampai juga tuh anak. Saya mau nanya sama ibu nih, Ibu, yang ibu dudukin apa itu? Masih sadar nggak sih itu anak orang? Bu, itu yang ibu dudukin apa itu? Tanah. Ya udah pada kotok matanya kali. Bu, ibu duduk di apaan itu? Ibu duduk di apaan? Hah? Karpet. Bawahnya bawa karpet. Tanah lagi. Aspal. Aspal ya, Bu. Dah besok ibu ke Cengkareng tuh beli pot, ditanam tuh di atas aspal. Hidup nggak? Apa pohonnya nggak bagus? Apa yang nanamnya yang bodoh? Atau tempatnya? Diajak ngomong pelongo-pelongo aja, sayang jauh, deket gue timpuk misalnya. Hah? Yang nanamnya yang bodoh? Kan yang nanam ibu. Ada orang goblok ngaku. Itu ibu jawabannya udah pintar, yang nanamnya katanya yang bodoh. Kenapa? Bukan soal tanamannya tidak bagus, tempatnya yang nggak pas. Kita juga sama, kalau mau nasehatin bocah, mau ngomongin bocah, gemburin dulu, dialusin dulu tuh tanah, baru dimasukin omongan, insya Allah nerima. Makanya kata Nabi, kun. Agak tahu nyautin, nggak tahu tinggal diem aja nggak apa. Kata Nabi, jadilah kayak tanah yang kamu injak. Memang tanah sabarnya luar biasa. Makanya Ustadz kalau setiap hari dicaci, dimaki, diomongin, dah alhamdulillah. Karena orang pinter senang ketemu proses. Kalau dihina, dicaci, dimaki, difitnah itu proses. Orang yang gak ketemu proses hanya orang bodoh. Ada orang gak mau sekolah, pengen dapat ijazah, orang bodoh. Kalau pengen dapat ijazah, kalau orang pintar, mesti dia ketemu proses. Sekolah tiap hari, diuji lagi, sampai 6 tahun, baru UN, baru kemudian dapat ijazah. Tuh bocah pintar, ketemu proses. Artinya apa? Orang beriman, diuji, baru naik. Jadi kayak tanah, sabarnya luar biasa. Diinjek sama kita setiap hari, digali sama tukang POM, digali lagi sama tukang PLN. Emang pernah marah? Sabar, makanya ada nggak harga tanah di sini makin lama makin murah? Saya pengen beli kalau begitu. Rawa Bengkel ini kan? Tanya sama Ustadz. Dulu Ustadz di sini semeter berapa Ustadz? Dulu paling cuma 50-100. Sabar tuh tanah saben hari dipatokin, dicanggul kagak ngomel, diinjek kagak ngomel, dikubur injek, udah nggak pernah ngomel. Lihat sekarang, makin mahal harganya. Kenapa? Kesabarannya. Nggak ada harga tanah makin murah.
Nih lihat sini. Ibu-ibu nih, kalau udah malam kan matanya kotok ibu-ibu. Yang lihat duit mana ada sih perempuan kotok? Orang nyidam itu bisa saja benci sama lakinya, bau minyak wangi, keluar sana muntah gitu. Belum pernah ada orang nyidam benci sama duit, itu belum pernah ketemu saya. Jadi nyidam kalau begitu dibuat-buat dong. Malam jam 12 lakinya suruh manjat pohon, cari katanya mangga yang baru keluar. Jam 12 malam mau nyari di mana, nyeksa banget lakinya. Nih mau lihat, saya mau kasih gambaran aja kayak ini. Duit ini nggak akan dikasih sama kau. Siapa kau? Saya punya duit kasih bini gua. Iya. Tanya sama Ustaz Evan, dulu saya nggak begini. Badan saya bobotnya cuma 30 kilo, kecil banget. Saya agak gemuk sekarang ini. Iya terserah lah, lu bilang gendut ya. Bukan saya banyak duitnya bu. Sekarang saya gede begini karena kebetulan susunya cocok. Emak lu aja diam, ngapa lu yang ketawa? Emaknya aja diem, dia ketawa. Ngerti-ngerti kagak lo. Kencing aja masih dipegangin. Bo, lihat nih. Ini duit. Ini juga duit. Ini baunya amis, nggak enak deh pokoknya. Yang ini kasih minyak wangi-wangi banget. Cuma ini 2.000, ini 50.000. Kalau kebetulan ibu besok di jalan mau ke pasar ada duit begini dua, kira-kira kalau suruh ngambil yang mana nih? Ngambil yang bau. Yang bau wangi apa bau busuk? Goblok namanya, bau busuk diambil. Banyak. Kan satu persatu. Ini 50, 2.000. Ini baunya wangi. Nggak mau. Ini bau busuk diambil. Itu Pak jelas tuh, bini mah begitu. Ada suami ngasih duit ditanyain, "Bang, ini duit tumben biasanya ngojek dapat 50 kok sekarang 1 juta. Ini duit halal apa haram ya, Bang?" Ada perempuan begitu nanya. Nggak ada, emang bener. Baru gua mau jawab, lu udah jawab duluan. Gua juga udah tahu jawabannya, kagak. Jadi jawab duluan. Gua mau jawab, nggak ada, udah diwakilin. Udah duit mah jangan kata bini hansip, bini ustad juga nggak ada bedanya. Kagak, bini gua enggak. Ceramah di sini juga dibantuin sama ibu-ibu. Cuma beda tempat bu. Biar kata ibu bantuin sampai jam 3 di situ, nggak bakalan dibayar loh. Saya berani bercanda begini karena yang ngundang ada kelas saya loh. Ipan itu biasa pijet-pijetan. Tadi datang aja, wah pijetannya masih enak. Tahu uratnya. Tahu uratnya tuh. Yang kenceng jadi kendor. Kalau yang kendor jadi kenceng, dia no kerjanya. Diam aja lu, nggak ngerti lu. Sunat aja belum. Tadi perempuan milih ini, walaupun ini bau katanya, dia pilih. Allah sudah bukti nyatakan. Yang namanya orang dekat sama Allah, biar dicaci, dimaki, difitnah sekampung, orang ngomong dia nggak benar, tetap akan diburu sama Allah. Dia yang akan mahal di hadapan Allah. Walaupun orang memfitnah sekampung menjelek-jelekan kita, kalau kita tetap dekat sama Allah, baik sama Allah, harga kita tetap mahal di hadapan Allah. Dari mana taunya? Allah yang ngasih bocoran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tunduk dan taat terhadap aturan Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rizki yang tak terduga-duga. Maka nggak ada ustadz ulama mati kelaparan, nggak ada. Percaya nggak? Anak muda nih, biar kata lu nggak bisa baca kulhu, kalau ngikutnya sama Ustadz Asep, berkat masa nggak dapet? Gue mau nanya. Walaupun bohong-bohongan doang, gak baca tuh padahal mah. Gua kagak tahu. Tapi kan orang nggak mungkin nanya. Ustadznya mah, lo,
Allah, anak muda yang ikut. Baca apaan dia? Dibaca apaan tuh? Tapi kan di sini ngikut, ustadz geraknya begini, akhirnya, itu mantap tuh anak muda. Padahal nggak bisa apa-apa, cuma ngikutin alurnya. Kalau ustadznya, la ilallah, dia, wah surupan tuh baca lagi. Ustadznya kan Ustadz Asep, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Masa dibedain berkatnya? Ada nggak yang undang tahlil begitu? Hafal kulhu, daging. Ente belum hafal nih, telur separoh. Nggak ada. Kalau udah ikutnya mau Ustadz dapat semua. Udah aman. Makanya Nabi ngomong, laulal ulama lakana naskal bahaim. Seandainya di dunia ini nggak ada ulama, manusia kayak binatang semua. Orang ulama kalau yang ngajarin bener. Tapi kalau siapa yang mau ngajarin? Anak cium tangan siapa yang ngajarin? Ustadz, bentar lagi puasa nih, datang mau Ustadz. Anak muda datang ke Ustadznya, tapi kudu ngerti datang ke Ustadz. Ada yang dibawa, jangan ngabisin. Nanya sama Ustadz gimana ya hukumnya puasa yang begini. Sampai jam 3 rokok Ustadz 3 bungkus sampai habis. Allahu Akbar. Yang ada juga bawa. Assalamualaikum Ustadz, mau bulan puasa nih, minta maaf kali-kali ada salah, dan saya ada yang mau ditanyakan hukumnya begini. Kan bawa. Kalau jamaahnya Ustadz punya 200, ya nggak usah banyak-banyak lah. Sirup 3, susu 3, jeruk sekilo, ya kan, gula 2 kilo. Kalau jamaahnya 200 kan Ustadz bisa buka toko lebaran. Bukan malah ngabisin, Paul. Ya, luar biasa, saudara yang berbahagia. Orang yang sholatnya benar, gak usah khawatir, gak usah banyak minta. Sholat yang jamin, sholat yang minta. Hafidhani kama, ya Allah, dipelihara nih orang yang sholat ini. Kama hafidhani, sebagaimana mereka ini menjaga aku. Sholat yang minta, yang doain, bukan kita. Tapi kalau sholatnya gak benar, apa kata sholat? Berikan kehidupannya yang sempit, kama doyatani, sebagaimana mereka juga menyia-nyiakan aku. Yaudah, urusin aja sholatnya udah bener. Habis ini udah benerin sholatnya, udah tarawehnya dibenerin, jangan kumat-kumatan. Islam-islaman, Islam beneran, Islam musiman. Terakhir nih, Islam paling berapa? Islam musingin. Sholat kagak, kerjanya ngomong doang. Kan sekarang orang lagi musim enak banget. Ada ustadz ceramah diomongin, ya lu bisa ngomong doang. Lemang suruhnya ngomong, dikasihnya mic. Lo kalau kasihnya pistol, ya gua tembak-tembakin. Lah kasihnya mic, goblok, ya ngomong. Ada yang ngomong katanya bisanya ngomong doang, disuruhnya ngomong. Biar pada ngerti tuh yang di sono, jauh sono. Dikasihnya mic, ya suruh ngomong. Kalau mau suruh nyupir, kasih mobil. Kasihnya mic sama wanita yang ngomong. Masa kasihnya mic suruh pari? Ada aja orang ngomong, bukan orang sini sih. Jauh banget. Merah Cengkareng terus. Ya pokoknya patokannya Gor Cendrawasih. Ya jauh dari situ. Enggak pikir kali. Ngomong pikir kali ntar goblok dicegat lagi. Ya Bu, luar biasa. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzabun mubin. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua bisilmi kafah, dalam ajaran Islam secara kafah sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti budayanya setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allah udah kasih tahu tuh musuh yang nyatanya. Ayo Bu, nah itu aja ya. Jam 11:30. Jadi saya udah 1 jam lebih ya, kawan. Sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Sudah cukup lah saya bicara. Mohon maaf Ustadz, barangkali ada salah-salah. Kalau mau nerusin terus lu berani bayar berapa loh?
terus aja. Nggak usah. Saya paling marah Bu kalau dikasih bayaran. Tapi saya harus ngomong sama bini apaan? Balik lagi juga perempuan yang bikin rese. Lah bini gua nanyain di rumah, mau lu ikut ke sono? Nggak usah dibayar deh, tapi panitia ikut sama mobil saya, sama ibu-ibu. Jelasin sama bini gua. Berani nggak? Yang gua bela juga perempuan. Kenapa? Saya tahu perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau nggak dilurusin, bengkok seumur umur. Salah ngelurusin, patah. Emang ribet ngurusin perempuan mah. Ayo sekarang, nih gara-gara lu ngomong, gua tambahin nih. Pak, kita nih curhat aja nih. Kalau bapak besok minum jamu, ketemu tukang jamu, kembaliannya 2.000. Bapak ngomong, Mbak ambil aja. Itu nggak mungkin tukang jamu nggak doain. Bener Pak, udah ambil aja Mbak, barang segitu tenang aja. Makasih ya Pak, mudah-mudahan Bapak naik haji, mudah-mudahan Bapak anaknya semua jadi anak soleh-soleha, mudah-mudahan Bapak berkah hidupnya. Itu 2.000. Pernah nggak kita ngasih sama bini kita 500.000 doain begitu? Kagak, emang perempuan begitu kelakuannya. Mampus lu. Artinya ibu, kembali lagi kepada ibu-ibu nih, harus bersyukur sama Allah. Kalau mau sayang sama suami, ngasih berapapun didoain. Ya Allah, terima kasih Bang. Mudah-mudahan abang besok rezekinya ditambah, di perjalanan sehat walafiat, gak ada gangguan sampai kembali. Dirawat, jangan gak diurusin. Ini kalau udah ada yang ngurusin tangganya baru ribut. Laki nih gak disayang, kalau disayang orang baru ribut. No, dia no. Bagus lu jauh, kalau deket habis bener. Kan saya bilang bukan di sini, sono. Lu ngapa tersinggung? Kan saya nggak ngomong di sini. Sono jauh. Ya Bu, sayang. Makanya habis ngaji begini mudah-mudahan berubah semuanya. Jangan sholatnya doang, akhlak juga sama begitu. Sama laki juga begitu. Kalau kondangan pakai minyak wangi, ya ada suami paling nggak pakai minyak wangi, gitu loh. Paling nggak seimbang. Ini mau ngaji, semprotin semua, biar ustadznya seneng bawa wangi jamaahnya. Sama suaminya, mending balsem autan. Ya Bu, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini bisa istiqamah menunaikan ibadah sholat. Amin ya rabbal. Paling terakhir, karena ini mau bulan puasa, ibu hadirin yang berbahagia, kita ternyata adalah bagian dari umat Rasulullah yang oleh Rasulullah sangat luar biasa diuntungkan. Bahkan kemudian Nabi Musa karena merasa terhormat dipanggil oleh Allah, bisa dialog dengan Allah, maka kemudian Nabi Musa merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat. Sampai Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ilahi al-akram ta'ahadan mislama akram tani haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, ada enggak sih orang yang lebih hebat dari aku, lebih mulia dari aku, karena aku dipanggil oleh engkau dan bisa ngobrol langsung dengan engkau? Ada enggak orang yang seperti itu ya Allah? Ternyata Allah jawab, saudara hadirin yang berbahagia, innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman wa ukrimuhum bi syahri Ramadan. Ya Musa, ada yang lebih hebat dari engkau, nanti akan aku keluarkan umat di akhir zaman. Mereka lebih mulia daripada engkau, lebih hebat daripada engkau ya Musa. Mulianya karena bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Musa, kallamtuka baini wa bainaka sab'alfu hijab. Ya Musa, aku panggil engkau, ngomong sama engkau ini adalah masih ada hijabnya yang beribu-ribu hijab tidak aku buka. Tapi luar biasa, idza somat umat Muhammad. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad berpuasa ikhlas ridho karena Allah, maka kemudian menjelang waktu berbuka kita memohon berdoa kepada Allah. Ternyata di situ tidak ada hijab yang ditutup-tutupi, dibuka semuanya. Beda waktu Allah ngobrol sama Nabi Musa, masih ada ribuan hijab. Tapi pada umatnya Nabi Muhammad yang waktu menjelang berbuka puasa tidak ada hijab, semuanya doa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjelang berbuka jangan pada keluyuran kemana-mana, terutama anak muda, karena di situ mustajabnya. Cuma setan pinter, anak-anak muda nih kalau jam 5 digiring ke jalan. Wiritannya apa? Pakai klakson. Saya sering ngejebak begitu sama anak-anak muda tuh.
Kadang-kadang nunggu berbuka puasa sambil ngerokok. Apanya yang ditunggu gitu? Nunggu buka puasa sambil ngopi. Apanya yang ditunggu? Ditipu nih, ibu-ibu juga sama ibu ya. Kalau mau masak agak lebih diawalin supaya menjelang berbuka ibu sudah bisa angkat berdoa kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita hanya nongkrong di depan TV. Dan biasanya azan yang paling ditunggu itu hanya di bulan Ramadan. Ibu gonta ganti channel TV mencari azannya yang paling duluan. Begitu sudah azan langsung makan, sholat maghribnya gabung sama isya. Kenapa makannya banyak banget? Yang diminum 12 gelas, yang dimakan 12 macam. Jadi puasanya hanya untuk balas dendam makan. Oleh karena itu mari sama-sama kita niati sekarang dengan ikhlas. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan nira. Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasad kita tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin sehingga ketemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa mengamalkan puasa Ramadan dengan ikhlas dan karena Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hadirin yang kami muliakan, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu, hadirin yang kami muliakan, baik, karena ini yang nyuruh adalah Ahinal Mahbub. Oke. Jadi kalau yang nyuruh ustadz, yang nyuruh kiai, yang nyuruh guru, tak boleh nolak. Kayak Sunan Kalijogo, Raden Syahid itu sama gurunya, kamu jangan bergerak ya sampai aku balik. Kebetulan gurunya lama, sampai berbulan-bulan, sampai berlumut-lumut, dia nggak bisa gerak-gerak. Maka kemudian jadilah orang hebat. Ya, oleh karena itu sama-sama hadirin yang kami muliakan, yang kami banggakan, bersama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal yang diterima, yang kemudian akan merubah jati diri kita menjadi orang yang diakui dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alan darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسموع وحياة وأقرب ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أغفرنا يا رحمن يا رحيم. اللهم يسر أمورنا يا الله، يسر أمورنا يا الله، يسر أمورنا يا الله، فتنسر العسر عليك يسير. ابن حاجاتنا يا الله، حاجتنا إليك كثير وأنت أعلم مني خبير وبصير. يا ربنا بلغنا إلى المكة والمدينة وبلغنا لزيارة مقام نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يسرا ولا عسرا بقدرتك وبإرادتك يا أرحم الراحمين.
والخير اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من الله تعالى وطريقا من الأنبياء والمرسلين اللهم اجعل أولادنا أهلنا من أهل العلم والتقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير يا ربنا سلمنا من فتنة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في طاعتك ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya minta mohon ikhlasnya nambah dikit Ibu, sebab banyak yang suka nanya sama saya, ngapain sih doa katanya harus diusap-usapin ke muka. Memang ada aturannya, ada hadisnya sahih. Jadi Nabi yang ngasih tahu sama kita, fa inna fi butuni ukafikum. Jadi di ini nih perutnya tangan ini, kata Nabi terdapat barokahnya di sini. Makanya kalau orang yang ahli thariqah biasanya begini sampai ke badan, sampai kemudian ke ujung kaki jempol, karena letak berkahnya di sini. Jadi Nabi yang nyuruh, boleh begitu ya Bu. Ini ada yang berpendapat kita harus begini, nah itu baru khilafiyah di situ. Mau begini, yang jelas ngangkat tangannya, asal jangan ngepel begini. Ini kalau yang begini bocor, ya ulama ngajarin bawa ember kalau takut bocor. Tapi nyatanya kan enggak. Jadi ini berkahnya di sini. Tuh diusapin. Ya Bu ya. Saya kira itu aja. Terima kasih sekali lagi asatidat para hujat. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan. Kepada ibu-ibu semuanya yang hadir, mohon maaf kalau saya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu. Itu datangnya dari saya, dan kebenaran yang saya sampaikan adalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma'assalamah, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.